Haleluya. 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 Puji Tuhan. Pagi ini kita sudah 1 bulan ibadah di tempat ini. Ya. Puji Tuhan. Sejak Maret sudah nyepi sampai hari ini, sampai 1 bulan yang lalu kita tidak bisa ibadah di sini. Di beberapa lokasi, di beberapa daerah sudah melakukan lagi PSBB. Ya, saudara. Tapi puji Tuhan, kita masih bisa terus melakukan ibadah, walaupun di beberapa gereja yang sudah punya gedung sendiri pun masih belum melakukan ibadah seperti ini. Baik, pagi ini kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 21. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, judul renungan firman Tuhan pada pagi ini yaitu dipulihkan dalam kasih. Dipulihkan dalam kasih. Saudara, Petrus juga pernah mengalami gagal di dalam mengasihi Tuhan Yesus. Ya, memang benar, situasinya yang dihadapi Petrus saat itu sangat sulit. Ketika Yesus ditangkap oleh pasukan, diadili, dibawa ke sana kemari, 3 kali Petrus menyangkali Tuhan Yesus. Petrus 3 kali menyangkal, mengaku tidak mengenal Yesus. Petrus gagal dalam mengasihi karena menyangkal sampai 3 kali nyangkalnya. Nyangkal kalau dia itu muridnya Yesus sampai 3 kali. Ini benar-benar parah. Keterlaluan. Mungkin Petrus bisa membela diri, bahwa ya kamu sendiri coba alami kalau situasi sulit, sedang di dalam bahaya, Yesus ditangkap padahal dia pemimpin kita, lalu di tengah-tengah orang yang tidak senang sama Yesus, gimana mungkin saya mengaku Yesus sebagai teman saya, sahabat saya, atau Tuhan saya? Mungkin Petrus bisa berusaha membela diri. Tapi realitasnya Petrus gagal menyatakan kasihnya kepada Yesus di tengah orang yang membenci Yesus. Di tengah kegagalan itu, bahkan sampai Yesus saat ditangkap itu berakhir di atas kayu salib sehingga dihukum mati di salib. Lalu dikuburkan. Petrus benar-benar menyesal setelah menyadari 3 kali dia menyangkal, langsung ayat berkokok. Sadar Petrus, iya, kok aku bisa menyangkal Yesus sampai 3 kali? Ada penyesalan yang dalam. Hancur hatinya Petrus. Kok aku ini menyangkal Yesus? Kok aku ini menolak Yesus sampai 3 kali? Kita lihat cara kasih Tuhan Yesus.
untuk memulihkan Petrus yang pernah gagal dalam mengikuti dia. Yang pertama, kasih Petrus diuji dalam hal ketulusan dan kesungguhannya. Petrus tidak dimaki, Petrus tidak dimarahi, tapi Petrus kembali diuji kualitas kasihnya. Apakah dia tulus, apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Diuji oleh Tuhan Yesus kualitas kasihnya Petrus kepadanya. Ujian kasih yang pertama itu terlihat, ya. Petrus diuji sampai 3 kali dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaannya sama loh. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang pertama memang sedikit berbeda. Ada tambahan kalimatnya. Simon anak Yohanes, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku melebihi mereka semua? Karena yang pernah gagal mengakui Yesus di hadapan orang-orang itu Petrus. Maka pertanyaan ini ditujukan kepada Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku melebihi mereka ini? Kalimat pertanyaan kedua juga sama. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ketiga juga, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang sama yang diulang sampai 3 kali. Pertanyaan sampai 3 kali ini ditujukan kepada Petrus yang pernah gagal mengikuti Yesus. Pertanyaan yang sama ini juga ditujukan kepada kita yang merasa pernah gagal. Ataupun di antara kita yang merasa tidak pernah gagal dalam mengikut Tuhan. Ayo. Apakah engkau mengasihi aku melebihi teman-temanmu, keluargamu, saudaramu? Apakah engkau melebihi aku, apakah engkau mengasihi aku melebihi pekerjaanmu, kesibukanmu, hobimu? Lalu ujian yang kedua, Petrus diuji dengan memberi tugas pelayanan. Saudara, setelah kasihnya diuji, tentu dalam hal ini tidak sembarangan kalau Tuhan Yesus memberi tugas kepada orang yang pernah gagal dalam hal kasih kepadanya. Sesuai sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Petrus di jawaban yang terakhir. Engkau tahu segala sesuatu dan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan Tuhan tahu betul bahwa jawaban Petrus itu keluar dari hatinya, keluar dari kesungguhannya, ketulusannya, keluar dari pikiran dan jiwanya, keluar dari akal budinya, keluar dari segenap kekuatannya. Tuhan tahu betul, karena Tuhan Maha tahu, Tuhan Yesus itu Maha tahu. Maka setiap kali bertanya dijawab oleh Petrus, Tuhan memberikan tugas pelayanan. Dari pertanyaan 1, 2, 3 dijawab 1, 2, 3 oleh Petrus, selalu Tuhan memberikan tugas pelayanan kepada Rasul Petrus. Orang yang pernah jatuh, orang yang pernah gagal, diberi tugas pelayanan oleh Tuhan Yesus. Mungkin kalau orang hanya melihat apa yang nampak dari luar,
Kalau orang hanya melihat bahwa Petrus pernah gagal, pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali, mungkin orang kalau hanya melihat pengalaman masa lalunya, tidak akan berani memberikan tugas pelayanan. Tetapi ini Yesus yang tahu kedalaman hati Petrus, yang hancur hatinya, yang penuh dengan penyesalan dosa. Petrus mau bangkit dari keterpurukan itu. Dan Tuhan yang penuh kasih itu mau memulihkan Petrus, mau mengangkat kembali Petrus. Itu sebabnya Petrus diberikan kedudukan, diberikan tugas. Gembalakanlah domba-dombamu, gembalakanlah anak domba-dombamu, gembalakanlah domba-dombamu. Ada tugas yang begitu berat, tugas yang tidak ringan, yang harus dipikul, yang harus dilaksanakan oleh Petrus. Apakah Petrus mampu? Saya yakin Tuhan tahu betul. Seperti jawaban Petrus, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi. Maka karena kemahatauan Yesus itulah Tuhan memberi tugas kepada Petrus, tugas yang sangat berat. Saudara, di saat para rasul yang lain meninggalkan Yerusalem karena masa susah, orang Kristen diburu, dikejar-kejar, mau ditangkap, dianiaya, mau dipenjara, mau disiksa, mau dibunuh. Ini Petrus tetap jadi gembala di Yerusalem. Lalu yang ketiga, Petrus diuji dengan memberitahu kepada Tuhan, memberitahu kepada Petrus mengenai masa tuanya. Kita membaca di ayat yang ke-18. Masa tua Petrus itu diberitakan oleh Tuhan Yesus seperti apa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Lalu, dan hal ini dikatakannya, katakan Yesus, untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sejarah gereja mencatat bahwa Petrus mati dengan disalib, tapi dengan kepala di bawah, bukan dengan kepala di atas. Ujian yang tidak mudah untuk Petrus. Petrus, masa tuamu nanti, kamu akan diikat orang, kamu tidak bisa kemana-mana sesuka hatimu, menurut apa yang kau kehendaki, tapi engkau akan menderita. Ini Tuhan memberitakan itu sekaligus untuk menguji kasihnya Petrus. Memberitahukan masa depannya, masa tuanya, cara matinya. Kalau misalkan Tuhan menyatakan Petrus, nanti masa tuamu, kamu akan ketemu orang kaya, sana kamu dirawat dengan baik, makan tidur enak, kamu naik ke sana kemari, tinggal ngomong sudah disediakan, tinggal telepon sudah disiapkan, mungkin semua orang mau. Mau jalan sudah disiapi mobil, sudah disiapi kereta dorong. Siapa saja mau kalau dikasih tahu masa depannya seperti itu. Tapi kalau dikasih tahu nanti masa depanmu itu akan terlunta-lunta, masa depanmu itu akan penuh penderitaan, masa depanmu itu jelek dan sebagainya. Siapa yang tahan? Tapi ketika Petrus diberitahu tentang masa tuanya yang tidak enak itu, Petrus yang hatinya hancur, penuh penyesalan dosa itu,
Dia tidak takut lagi dengan ancaman, tidak takut lagi akan masa depan yang suram secara ukuran manusiawi. Dia sudah bertobat. Dia sudah kembali menyadari kesalahannya. Dia tidak mau gagal di tempat yang sama dalam hal mengasihi Tuhan. Dia mau memperbaiki dirinya. Walaupun di depan penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan ancaman, dia tetap mau mengasihi Tuhan. Dia tidak mundur. Dia terus mengikut Tuhan. Dan pada akhirnya Petrus benar-benar dipulihkan, saudara. Ayat yang ke-19 dikatakan, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, ikutlah aku, saudara. Nama Petrus tidak jadi dicoret, karena ternyata Petrus sudah terbukti ya, dalam 3 kali ujian kasih, ujian tugas, dan ujian diberi tahu tentang masa depannya. Ternyata kasihnya Petrus mengalahkan itu semua. Kasihnya Petrus teruji, sehingga Petrus ya lega. Ternyata aku diajak lagi, melo aku, ikutlah aku. Saudara, ini cara Tuhan memulihkan Petrus dalam kasih. Tidak memarahi, tidak mencoret Petrus dari daftar kerasulan. Saudara mungkin pernah gagal untuk Tuhan. Asal engkau menyadari dengan penuh penyesalan dosa dan mau kembali kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mencoret dari buku kehidupan. Selama saudara mau diperbaiki oleh Tuhan, selama saudara mau menyesali keadaan, mau bertobat, Tuhan tidak akan mencoret dari kitab kehidupannya. Amin, saudara. Petrus tidak dicoret dari kitab daftar kerasulan, saudara. Saudara juga tidak akan dicoret dari kitab kehidupan selama saudara teruji kasihmu kepada Tuhan, selama saudara tetap setia dan konsisten dalam melakukan tugas-tugas panggilan hidupmu melayani Tuhan, selama saudara tidak takut dengan keadaan, tetap mengasihi Tuhan. Itu lebih besar, lebih di atas semuanya. Saudara, kalau saudara hari ini pernah jatuh dalam mengikut Tuhan, mungkin karena pengaruh omongan orang lain, mungkin karena ajaran-ajaran yang saudara dapatkan di Facebook, saudara pernah jatuh, pernah gagal dalam mengasihi Tuhan. Saudara, kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat itu tidak selalu ada di setiap orang. Untuk Petrus ada kesempatan kedua. Untuk orang lain mungkin ada kesempatan ketiga. Tapi kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya itu tidak berlaku untuk semua orang, saudara. Maka saudara, ketika kita sudah jatuh, ayo kita sadar, mungkin kesempatan kedua ini Tuhan mau pakai kita lebih lagi. Saudara yang belum pernah mengalami kejatuhan seperti ini, ayo kita sadar dan berjaga-jaga supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Dan biarlah di masa-masa sulit ini, kita semua umat Tuhan di tempat ini tetap teruji. Kasih kita kepada Tuhan teruji. Jawaban kita kepada Tuhan tetap mengasihi Tuhan, dan Tuhan tahu betul kita mengasihinya. Kalau saudara menderita, jangan takut, Tuhan menyertai. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini bisa memulihkan kita juga. Bukan hanya Petrus yang dipulihkan, saudara juga dipulihkan. Ya. Yang pernah jatuh dipulihkan, yang pernah gagal dipulihkan. Kasih Tuhan itu membuka kita semuanya. Kasih Tuhan itu memang keras, tapi kasih Tuhan itu menghendaki pertobatan kita. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin.